Salam kenal semuanya, saya Zidon, konsultan asuransi prudensial yang sering menyapa Anda lewat chatting WhatsApp. Tapi kali ini saya mencoba hal baru lewat video dengan tujuan yang pertama supaya Anda semua tidak jenuh dengan informasi-informasi yang saya berikan. Tujuan kedua, dengan video ini mungkin Anda bisa lebih mudah mengerti serta mempertimbangkan sebagai sebuah kebutuhan. Dan yang ketiga, saya berharap ke depannya Anda tidak sungkan dalam hal berkomunikasi, menelpon untuk bertanya ini itu ke saya, silahkan saja ya. Oke, saya akan masuk pada informasi prudensial hari ini dengan konten yaitu angsa dan telur emas. Angsa dan telur emas adalah konsep berpola pikir sederhana yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan mana yang lebih diutamakan dalam mewujudkan perlindungan keluarga. Angsa diibaratkan sebagai kita, para orang tua, dan telur emas diibaratkan sebagai putra-putri kita. Secara idealnya, kita pasti mengerti bahwa baik orang tua ataupun anak-anak dalam hal mendapatkan perlindungan itu sama pentingnya. Benar ya? Dan saya setuju. Untuk mencapai perlindungan yang ideal itu, tentu memerlukan proses, dan biasanya hal ini terkait dengan ekonomi keluarga. Dan karena problem ekonomi, banyak para orang tua yang akhirnya kurang tepat dalam mengambil keputusan. Katakanlah yang sering terjadi saat saya prospek door to door, sebagai contoh calon nasabah, saya sebut Pak Ali aja ya, bertanya ke saya, Mas Idon, kalau saya ingin buka asuransi pendidikan untuk anak saya itu bagaimana ya? Nah, sebagai konsultan asuransi, saya nggak bisa bohong dong kalau saya senang ketemu orang yang seperti Pak Ali ini. Bener gak? Tapi, sebelum saya merespon permintaannya, biasanya saya langsung lakukan fact finding terhadap kondisi Pak Ali dengan beberapa pertanyaan singkat. Contohnya seperti ini. Pak Ali sudah punya asuransi pribadi atau dapat asuransi perlindungan dari perusahaan tempat Pak Ali bekerja? Ada alasan saya bertanya kepada Pak Ali dengan cara tersebut, karena saya ingin Pak Ali menyadari skala prioritas antara kebutuhan jaminan perlindungan dan potensi ekonomi keluarganya Pak Ali sendiri. Dua kondisi ini harus seimbang, agar nantinya tidak menjadi kerugian keuangan bagi Pak Ali. Kembali ke konten angsa dan telur emas. Kita, orang tua, yang diibaratkan sebagai angsa dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, kita bisa loh mulai berpikir dengan skala prioritas, yaitu dengan melindungi diri kita lebih dulu dari kerugian ekonomi yang sangat mungkin terjadi atas 3 risiko hidup. Karena 3 risiko hidup ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pertanyaannya, apa sih 3 risiko hidup itu? 3 risiko hidup. Yang pertama, risiko atas kondisi sakit kritis, yang dimana bisa menyebabkan tidak mampu lagi bekerja, kelumpuhan, sampai berujung pada kematian. Yang kedua, risiko kecelakaan, yang bisa menyebabkan cacat total dan tetap, tidak mampu lagi bekerja, dan bisa berujung pada kematian juga. Risiko yang ketiga, tutup usia atau kematian, yang bisa terjadi kapan saja, bahkan kita tahu bahwa yang namanya meninggal ini bisa terjadi tanpa kondisi sakit kritis maupun kecelakaan. Kita sebagai orang tua, sebagai angsa, harus waspada terhadap risiko-risiko hidup tersebut. Sederhananya seperti ini. Telur emas atau putra-putri kita masih membutuhkan kita sebagai penyalur dana dalam tumbuh kembang mereka. Contoh, dana untuk kesehatan mereka, dana untuk pendidikan mereka, dana untuk pengembangan rohani serta mental mereka, dan banyak hal. Kalau kita kembali pada contoh calon nasabah si Pak Ali yang tadi yang bertanya tentang asuransi pendidikan untuk anaknya, jika kondisi ekonomi Pak Ali diharuskan memilih
dan Pak Ali belum mempunyai perlindungan, maka saya akan sarankan agar Pak Ali yang diutamakan dahulu. Lalu, pastinya akan timbul pertanyaan lagi. Memangnya tidak cukup ya buat kita sebagai orang tua hanya dengan BPJS Kesehatan saja? Saya setuju banget dengan BPJS Kesehatan. Namun sejauh yang saya ketahui, BPJS Kesehatan hanya memfasilitasi peserta dengan cara jaminan perobatan, perawatan, sampai operasi, maksudnya operasi di rumah sakit, dan itu semua tidak berupa santunan atau penggantian nilai tunai. Simpelnya, peserta BPJS Kesehatan yang terkondisi sakit penyakit kritis sampai akhirnya meninggal, tidak ada santunan atau nilai tunai atau cash atas kematiannya. Benar ya? Lalu, jika 3 risiko hidup yang tadi saya sebut juga, sakit kritis, kecelakaan, dan tutup usia, 3 risiko hidup itu terkondisi pada seorang kepala rumah tangga atau pencari nafkah utama di sebuah keluarga, maka tentu yang menanggung beban ekonomi selanjutnya adalah anggota keluarga yang ditinggalkan. Benar begitu? Jadi, saran saya, pastikan diri kita, para angsa atau orang tua, harus mempunyai asuransi untuk melindungi kondisi keuangan atas 3 resiko hidup yang saya sebutkan tadi. Karena risiko-risiko hidup ini bisa terjadi kepada kita tanpa kita bisa tahu kapannya. Sedangkan putra-putri kita, yaitu telur emas, masih butuh dierami untuk bisa menetas dan bertumbuh. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya berharap dapat membantu Anda semua dalam hal perencanaan keuangan keluarga Anda. Terima kasih atas atensi Anda, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi corona ini, konsumsi vitamin dan jaga kebugaran, gunakan masker dalam bepergian dan tetap perhatikan jarak bersosialisasi yang sudah dihimbau pemerintah. Saya Zidon, konsultan asuransi Prudential. Anda bisa kontak saya di 0817167326. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi Prudential mendatang. Terima kasih.